Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Maulina Kuruta Ayun, NRP 52141069 dari kelas PSOB. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan keempat sistem operasi saya. Nah, untuk case pertama mengenai managing desktop. Di sini kita diperintahkan untuk mempelajari desktop environment, Windows Manager, compositing, dan berbagai macam hal yang terkait mengenai managing desktop. Nah, langsung saja. Apa itu desktop environment? Desktop environment adalah tampilan grafis antarmuka pengguna atau graphical user interface atau biasa disebut GUI yang didesain untuk mempermudah user dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur dalam sebuah paket sistem operasi. Akan tetapi hal ini atau penggunaan GUI sendiri bukan berarti user dapat mengakses semua fitur dalam sebuah sistem operasi, di mana penggunaan command line masih harus digunakan ketika user ingin mengakses secara mutlak sebuah sistem operasi. Nah, desktop environment ini di Linux sendiri ada beberapa macamnya. Yang pertama itu ada GNOME. Proyek GNOME adalah sebuah proyek yang tujuan awalnya untuk menciptakan suatu desktop environment komputer yang mudah digunakan dari software yang dianggap free, seperti itu. Saat ini GNOME merupakan sebuah lingkungan desktop yang paling banyak digunakan oleh pengguna dari Linux sendiri. Nah, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu KDE atau Key Desktop Environment. Nah, apa itu KDE? Yaitu lingkungan desktop dan platform pengembangan aplikasi yang dibangun oleh toolkit kita dari Trawtech. KDE ini dapat ditemui pada berbagai sistem Unix, termasuk Linux, BSD, sama Solaris. Nah, keunggulan dari KDE ini adalah penggunaannya lebih mudah, fleksibel, portabilitas, dan kaya akan feature. Selanjutnya adalah XFCE. Nah, XFCE ini merupakan perangkat lunak bebas desktop untuk Unix dan platform mirip Unix lainnya seperti Linux, Solaris, dan BSD. Tujuannya adalah untuk lebih cepat, ringan, menarik secara visual, dan juga mudah digunakan. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Oke, lanjut ke LXDE. Nah, apa itu LXDE? Yaitu sebuah desktop environment yang ringan dan juga cepat. LXDE ini dirancang agar ramah bagi pengguna dan desainnya ramping. Ini untuk menjaga agar penggunaan sumber daya tetap rendah. LXDE ini menggunakan RAM dan CPU berkemampuan rendah namun tetap kaya fitur sistem operasi. Karena penggunaan sumber daya yang rendah inilah yang membuat LXDE hemat energi. Nah, tampilan dari LXDE adalah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah Windows Manager. Sudah kita ketahui bahwa desktop environment sama Windows Manager itu merupakan GUI-nya Linux. Nah, apa perbedaannya? Windows Manager ini identik dengan keseraman yang akan melanda Anda karena kurangnya visual namun minimalis. Sedangkan desktop environment terdengar rumit namun lebih menonjolkan visual dan aplikasi. Nah, tipe dari Windows Manager ini ada 3. Yang pertama adalah stacking. Stacking yaitu membuat jendela satu persatu ke layar di koordinat tertentu. Jika daerah satu jendela tumpang tindih dengan yang lain, maka jendela di atas menimpa bagian yang penampilannya terlihat yang lain.
jendela bertindak seperti potongan-potongan kertas pada desktop yang bisa dipindah-pindahkan dan dibiarkan tumpang tindih. Gambarnya seperti ini. Ini adalah Fluxbox. Lalu yang kedua adalah compositing. Compositing mirip dengan stacking, namun Windows individu pertama diberikan kepada individual buffer, dan kemudian gambar mereka komposit ke buffer layar. Proses dua langkah ini berarti bahwa efek visual bisa jadi seperti bayangan tembus dapat diterapkan. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kompis. Oke, yang ketiga adalah peeling, yaitu pengorganisasian layar menjadi frame yang saling tidak tumpang tindih atau bisa seperti ubin, yang bertentangan dengan pendekatan tradisional koordinat berbasis susun objek atau jendela yang membuat untuk meniru paradigma meja. Gambarnya adalah seperti ini, jadi tidak saling tumpang tindih. Untuk menginstal aplikasi secara online, caranya adalah sebagai berikut. Kita ketikkan sudo spasi apt strip get spasi install, kemudian nama aplikasinya misalnya PLC, kemudian kita enter. Nah, kita tunggu prosesnya, kemudian ketikkan Y. Nah, proses ini akan terus berjalan sampai aplikasi sudah terinstall. Nah, ini kita akan menginstal sebuah aplikasi yang sebelumnya sudah saya download ini. Nah, langsung saja kita akan menginstalnya. Pertama, kita akan mengekstrak file yang sudah kita download. Caranya adalah ketik tab spasi min extract, kemudian spasi nama filenya beserta ekstensinya. Kemudian enter. Nah, ini adalah folder yang sudah diekstrak. Nah, sekarang kita akan masuk ke folder tersebut. Nah, kemudian sekarang kita ketikkan cara installnya. Configure, kemudian make install, kemudian enter. Nah, ini prosesnya, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, maka instalasi sudah selesai. Selanjutnya adalah pelajari perintah-perintah dasar pada sistem operasi Linux. Langsung saja kita buka Ubuntu. Kemudian sudah dibuka terminal, atau kalau di Windows sama dengan command prompt atau command line. Nah, sekarang kita akan pertama membuat user baru. Bagaimana caranya? Yaitu ketik sudo spasi user add spasi nama user yang diinginkan, misalnya baru, enter, seperti itu. Maka di sini akan muncul user. Nah, ini kalau cara menghapusnya itu menghapus user yaitu sudo userdel spasi nama user yang akan dihapus. Nah, kita lihat. Nah, baru sudah hilang. Selanjutnya bagaimana cara menampilkan tanggal? Langsung saja kita ketik date. Nah, di sini akan muncul tanggal hari ini dan jam hari ini. Nah, selanjutnya kita bakal melihat nama komputer. Caranya ketik host name. Nah, jadi ini adalah nama komputer saya, Erma VirtualBox. Selanjutnya kita akan membuat folder baru. Caranya seperti ini.
Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini folder yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan menghapus folder tersebut. Ketik rm rmdir, kemudian nama foldernya. Kita perhatikan di sini, nah hilang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara memilih direktori lain? Jadi ketik cd spasi, misalnya kita mau ke dokumen seperti ini. Nah, maka ini menandakan bahwa kita sedang ada di direktori dokumen. Nah, selanjutnya perintah clear. Ini untuk menghapus layar biar bersih. Jadi kita ulang lagi. Selanjutnya kita akan membuat file txt baru. Caranya adalah cat spasi tanda seperti ini, spasi nama filenya .txt, kemudian enter. Kita mau isi apa? Misalnya hello, kemudian Ctrl Z. Nah, ini kita sudah membuat file baru. Kita lihat, nah di sini. Kemudian kita nyoba copy filenya. Caranya adalah cp spasi nama filenya .txt, kemudian mau ngopi namanya apa, jadi misalnya baru .txt. Nah, seperti ini, ngopi tapi ini dengan nama baru. Selanjutnya adalah mengenai repositori dan juga dependensi. Nah, repositori yaitu sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi seperti Linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Jadi intinya, repositori adalah paket-paket yang dikhususkan dan disediakan untuk diinstal oleh berbagai macam distro Linux. Nah, ada 4 area komponen dari repositori. Yang pertama adalah main, yaitu software yang didukung secara resmi. Yang kedua, restricted, yaitu software yang didukung tapi tidak sepenuhnya dalam free license. Kemudian yang ketiga adalah universe, yaitu software yang dikelola oleh komunitas. Yang terakhir adalah multiverse, yaitu software yang tidak free atau berbayar. Lanjut ke dependensi. Di sini saya mengambil sumber dari www.belajar.linux.org.id. Jadi, dependensi bisa diartikan sebagai ketergantungan. Di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket. Misalnya, paket D memiliki dependensi terhadap paket A, paket B, dan paket C. Nah, paket D akan berjalan dengan baik jika kita menginstal paket A, paket B, dan paket C. Ketiga paket tersebut harus diinstal agar paket D berfungsi dengan baik dan maksimal. Nah, dependensi sendiri memiliki keuntungan antara lain. Pertama, kemudahan pemaketan sebuah aplikasi. Yang kedua, fleksibilitas aplikasi. Yang ketiga, menghemat space hard disk. Yang keempat, memudahkan pelayanan support berkaitan dengan aplikasi. Dan yang terakhir adalah memudahkan penanganan advokasi berkaitan dengan lisensi. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu cari tahu aplikasi apa yang dapat menampilkan informasi desktop pada terminal seperti pada gambar di atas. Lalu buatlah agar aplikasi tersebut berjalan setiap kali kalian membuka terminal. Nah, langsung kita buka Linux. Sebelumnya saya sudah mendownload
screen fetch master.zip ini. Nah, lalu kemudian kita extract here. Nah, ini terus kita buka, terus yang screen fetch dev ini kita copy ke tempat yang diinginkan. Kita copy aja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita buka terminal. Nah, bagaimana cara memunculkan seperti yang tadi? Caranya adalah ketik titik garing screen fetch dev. Ini harus sesuai dengan nama file yang sudah kita copy. Nah, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya adalah menampilkan screen fetch setiap kali kita membuka terminal. Bagaimana caranya? Yaitu kita buka direktori yang tadi, kemudian kita tekan tombol keyboard Ctrl+H. Itu untuk membuka atau melihat file-file yang terhidden. Nah, di sini ada ini. Kemudian kita klik, kita buka. Jadi ini kita buka yang paling bawah, kita scroll ke yang paling bawah, kemudian kita ketikkan komen untuk menampilkan screen fetch. Kita tutup, kemudian enter, dan ketikkan lagi titik slash screen fetch strip dat sesuai dengan file yang ada. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita buka terminalnya. Ini screen fetch-nya yang tadi akan muncul saat pertama kali kita membuka terminal. Selanjutnya kita akan mengganti tema icon sama wallpaper. Baiklah, kita buka Unity Tweak Tools. Sebelumnya sudah saya download dari Ubuntu Software Center. Nah, kita buka. Di sini ada pilihan untuk mengganti tema sama icon. Jadi pertama kita merubah tema, klik di sini. Nah, di sini ada beberapa tema. Sebagai contoh kita klik Radiance. Kita klik di sini. Nah, maka tema akan berubah seperti ini. Kemudian mengganti icon. Misalnya kita memilih ini. Nah, maka icon di sebelah sini akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan merubah wallpaper, yaitu melalui sistem setting. Nah, di bagian appearance ini kita klik. Nah, di panel sebelah kanan ada pilihan gambar-gambar yang nantinya bisa dipilih untuk dijadikan wallpaper. Misalnya kita pilih yang ini. Kita klik 2 kali, maka wallpaper akan berubah.
Selain menggunakan Unity Tweak Tool, kita juga bisa mengganti wallpaper, icon, dan juga tema melalui terminal. Caranya adalah ketikkan use settings spasi set spasi urd.gnom.desktop.background spasi picture strip uri, kemudian tanda petik file seperti ini dan diisikan dengan lokasi di mana gambar disimpan. Seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, maka wallpaper akan berubah. Selanjutnya adalah merubah tema. Sama, cuma ada beberapa perubahan. Di setting set dot spasi urd, kemudian genome, kemudian desktop, interface, kemudian spasi btk strip ten spasi tanda petik nama dari tema, misalnya kita pilih radiance. Nah, lalu kita enter. Nah, maka tema akan berubah menjadi radiance. Nah, selanjutnya mengenai user management. Pertama, kita akan membuat user baru. Ya, ketikkan sudo add user spasi csop, enter. Nah, kita masukkan passwordnya 1234, kemudian retype lagi. Nah, kita klik enter terus. Untuk ini kita ketikkan Y, kemudian enter. Nah, jadi user csop sudah jadi. Selanjutnya adalah mengenai will. Kita ketikkan sudo usermod spasi min a g besar will, kemudian csop. Oke, selanjutnya kita akan membuat user baru. Sudo user add spasi min r, kemudian kita buat user baru seperti ini, kemudian enter. Nah, sekarang kita akan membuat passwordnya. Password, kemudian Erma Enki, enter. Nah, ini sekarang kita masukkan password, yaitu NRP kita 52141069, enter. Kemudian kita retype lagi 5214100069. Nah, password sudah terupdate.